Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semua, apa kabar? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Kita bisa kumpul lagi, ketemu lagi di kajian Ahad kita seperti biasa. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga yang lagi sakit-sakit disembuhkan oleh Allah, diberikan ganti yang lebih baik. Terus yang lagi ujian dilancarkan semua ujiannya, yang lagi punya ujian kehidupan dimudahkan ya. Pokoknya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala selalu. Insyaallah, amin. Oke. Karena kita sudah nunggu 17 menit juga ya. Kita bisa langsung mulai aja. Aku akan share screen dulu sebentar. Jauh coy. Wah. Oke. Ya, sudah kelihatan ya. Screen-nya sudah dapat teman-teman, sudah kelihatan? Halo, sudah kelihatan ya? Sudah, Kak. Ini kalau teman-teman mau minta filenya udah hilang atau gimana, boleh nanti kasih tahu aja biar aku kirim ulang di grup atau nanti PC aja aku di Telegram kalau mau file arba'innya ya. Oke. Sip. Sebelumnya aku minta maaf ya kalau ada teman-teman ex-MID di sini kalau aku lupa kirim kajian padahal udah berlanjut, tapi terima kasih sudah mau datang hari ini. Semoga dapat berkahnya juga ya. Oke. Siapa? Ada yang mau membaca hadisnya? Seperti biasa ritual kita adalah membaca hadisnya terlebih dahulu. Ada yang mau bersedia mendapat pahala lebih dengan membaca hadisnya? Dari 10 orang yang di sini. Siapa nih? Ada Kak Eka, ada Kak SC, ada Nadia, ada Kak Nur, ada Kak Rizka, ada Son, ada Kak Tam, ada Kak Tami, ada Kak Triretno, Kak Ena, ada Kak Upe. Ada yang mau mengajukan diri? Aku boleh, Kak? Siapa itu? Tami, Kak. Oh iya, Tami, silahkan. Ini dari judulnya sampai arti ayatnya ya? Iya. Ini hadis bukan ayat ya sayang. Iya. Maaf, salah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-13, mencintai sesama muslim. An Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbal akhihi Li akhihi. Oh salah. Li Ada baca ahihi lamnya. Ya. li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslimun. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman dengan sempurna salah seorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 13 dan Muslim nomor 45.
Oke, Masya Allah. Terima kasih Kak Tami. Jazakillah khair. Sama Kak. Oke, iya. Jadi ya kakak-kakak dan teman-teman sekalian, hadis ke-13 ini kita membahas tentang bagaimana sih kita mencintai sesama muslim atau mencintai sesama manusia ya. Nanti bakal dijelaskan nih. Sebenarnya masuk hadis ini tuh muslim doang atau seperti apa gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke hadisnya, tentu saja kita perlu tahu siapa sih periwayat hadis ya. Karena kalau dalam hadis itu seorang perawi hadis atau yang meriwayatkan hadis itu pasti orang-orang terpilih ya, yang dimana memang sangat dekat posisinya waktu itu dengan Rasulullah. Jadi kita harus kenalan dulu nih ya. Nih dari katanya Abu Hamzah ini kunyahnya atau julukan beliau. Tapi nama asli beliau yang Anas bin Malik. Ini teman-teman semua udah pernah dengar belum? Anas bin Malik itu siapa sih? Ada yang udah tahu sebelum lihat ini, sebelum lihat penjelasannya? Atau cuman ya pokoknya sahabat Nabi gitu? Iya, jadi Anas bin Malik ini adalah khadim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadim itu apa sih? Pelayan. Pelayan itu apa? Maksudnya pembantunya Rasulullah yang melayani Rasulullah selama 10 tahun. Ya, jadi Anas bin Malik ini salah satu orang yang beruntung karena bisa melayani Rasulullah langsung selama 10 tahun. Dan juga didoakan oleh Rasulullah apa? Barokah wa kasratul aulad wal amwal, didoakan supaya menjadi orang yang punya banyak keturunan. Terus juga punya banyak uang dan juga didoakan kebahagiaan dunia akhirat. Jadi doa Rasulullah itu ada untuk khusus untuk sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi adalah ini pelayannya Rasulullah selama kurang lebih 10 tahun. Jadi wajar kalau kita lihat beberapa hadis atau teman-teman kalau baca hadis banyak nih Anas bin Malik, Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Kenapa banyak? Karena beliau sudah melayani Rasulullah lebih dari 10 tahun. Tentu saja banyak dapat ilmu dari Rasulullah SAW. Oke, itu untuk muqaddimah atau pembuka siapa sih sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Oke, itu untuk pengenalan biografi singkat ya. Lalu sekarang Imam Nawawi ya, jadi dalam penjelasan hadis ini ya namanya itu jadi kan kita sebagai seorang muslim itu kan patokannya ada Al-Quran, ada Sunnah, ada Ijma, ada Qiyas. Yang paling kita tahu adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran itu bisa ditafsirkan dengan Quran ayat lain ataupun dengan hadis. Begitu juga dengan hadis. Hadis bisa ditafsirkan dengan hadis yang lain ataupun dari qaul para imam muhaddisin atau ahli hadis yang lain. Nah, di sini memang tidak aku cantumkan di dalam PDF yang aku punya ya. Tapi aku punya buku syarahnya di sini. Penjelasannya karena bahasa Arab. Jadi lagi-lagi aku menjelaskan sama teman-teman secara singkatnya aja. Jadi ini Arba'in Nawawi itu kan karangannya Imam An-Nawawi ya. Rahimahullah. Imam Nawawi ini menjelaskan ya bahwa jadi Imam Nawawi sebagai mu'allif atau pengarangnya dari buku ini itu penjelasannya di kalimat la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ya. Dibilang di sini apa? La yu'minu ahadukum, tidak beriman atau tidak sempurna iman kalian sampai hatta yuhibba li akhihi, kalian mencintai saudara kalian ma yuhibbu li nafsihi, seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Nah, kenapa di sini pakai li akhihi bukan li muslimin ya? Kalau kata Imam Nawawi apa? Berarti ini sifatnya, khitabnya, seruannya itu untuk seluruh saudara yang sesama manusia umum ya, bukan li muslimin, bukan sekedar muslim aja. Berarti yutlak ala apa? Ya, dia berarti tentang muslim maupun non muslim gitu. Jadi ini secara umum kita itu harus bisa baik kepada sesama saudara kita. Jadi kan ikatan persaudaraan itu ada karena sesama manusia ataupun sesama
din Islam atau sesama agama, sesama akidah. Nah, ini berarti bersatu juga akhi fil muslim sama akhi fil nas, akhi fil insaniyah ya, tentang kemanusiaan ya. Nah, gimana cinta kita maksudnya kepada akhi yang muslim atau saudara kita akhi yang ghair muslim, saudara kita yang tidak muslim? Itu kata Imam Nawawi apa? Fayuhibbu li akhihil kafir ma yuhibbu li nafsihi min dukhulil fil Islam. Kita mencintai mereka yang tidak muslim itu seperti kita menghendaki mereka agar mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan dinul Islam, agama Islam. Jadi kita menarik mereka kepada Islam yang dimana kita tahu agama yang benar ya kan. Kita mempercayai Islam itu agama yang benar. Jadi bagaimana kita mencintai mereka ya kita ajak mereka ke dalam Islam, kita dakwahkan. Kita bilang bahwa ada agama yang sempurna di dunia ini, itu adalah Islam ya. Sebagaimana kita juga menginginkan saudara kita yang muslim, sesama muslim itu ala dawamit istiqomah, untuk tetap mendawamkan atau selalu terus-menerus dalam istiqomah di jalan Allah, di jalan Islam gitu ya. Jadi maksudnya kenapa di sini akhihi doang, nggak dibilang muslimin, karena Rasulullah itu adalah seorang basyiru ya, lil alamin, rahmatan lil alamin. Rahmat seluruh alam. Islam juga kan dibilangnya rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Kenapa? Karena memang Islam itu merahmati seluruh alam. Siapapun dirahmati sama Islam. Mau bukan Islam, mau itu binatang, mau itu tumbuhan, mau itu manusia. Rasulullah juga kan untuk kafatan linnas katanya. Menyempurnakan seluruh manusia, bukan muslim aja ya. Karena apa? Karena memang kita ini sifatnya Islam itu agama yang merangkul semuanya ya. Begitu juga Rasulullah diutus tuh untuk merangkul semuanya. Makanya di sini juga disuruhnya untuk berbuat baik atau mencintai diri kita tuh, mencintai saudara kita itu seperti kita mencintai diri kita sendiri. Saudaranya bisa jadi akhil fil insaniyah tentang kemanusiaan atau akhil fil muslim ya, saudara semuslim ya. Itu penjelasan dari Imam Nawawi. Terus kata Imam Nawawi juga apa? Orang-orang ya yang tidak mau makalam yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ketika ada orang ya yang tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya, berarti itu termasuk orang yang apa? Hasad. Orang yang hasad. Hasad apa sih? Dengki. Ya. Apa sih tanda-tanda orang dengki itu? Katanya ada 3. Al-awwal, yang pertama, ayyatamanna zawalun ni'mah al-ghair wa husuluha li nafsihi. Dia mengharapkan orang lain itu tidak mendapatkan nikmat, tapi nikmat itu hanya ada pada dirinya. Ya, itu tuh orang hasad yang pertama kata Imam Nawawi. Orang yang egois ya, berarti dia cuma mau kebaikan itu ke dirinya aja, orang lain nggak boleh. Yang kedua apa? Ayatamanna zawalun ni'mah al-ghairi wa illam tahsul lahu kama idza kana indahu mituha aw lam yakun yuhibbuha wa ada asyar min awal. Nah, yang kedua ya, dia berharap orang lain itu nggak mendapatkan kenikmatan seperti pokoknya nggak mendapatkan kenikmatan, tapi dia juga nggak mau mendapatkan kenikmatan itu. Jadi dia nggak mau dapat kenikmatan, tapi orang lain juga nggak boleh ngedapatin kenikmatan itu, meskipun kenikmatan itu ya masyhur di kalangan orang itu memang kenikmatan. Coba itu lebih asyar katanya, lebih jelek daripada orang yang pertama. Karena apa? Dia nggak pengen nikmatnya, ya kan. Tapi dia juga nggak pengen orang lain itu dapat nikmatnya. Berarti kan lebih dari egois dong. Kalau kamu mau habis itu orang lain kamu nggak bolehin, ya berarti masih normal, kamu pengen yang baik buat kamu. Ini kamu aja nggak mau nikmat itu ya, tapi kamu juga nggak mau nikmat itu ke orang lain ya, berarti lebih buruk dong ya kan? Terus yang ketiga, alla yatamanna zawul ni'ma ala ghairi walakin yakrahu irtifa'uhu alaihi fil haddi wal manzilah wa yarda bil musawah ya. Yang ketiga ya, dia memang tidak menginginkan orang lain itu tidak mendoakan orang lain itu biar gak dapat kenikmatan. Jadi dia gak minta Allah buat buat tidak memberikan nikmat ke orang tersebut. Dia gak minta kayak gitu kan. Tapi dia benci ya ketika si orang yang dapat kenikmatan itu dapat kenikmatan ya. Dan dia juga selalu tidak ridho ketika orang itu bertambah terus kenikmatannya, tapi dia senang kalau orang itu susah. Nah, itu juga haram. Ya.
kita memang nggak minta sih Allah biar nggak ngasih dia, terserah Allah mau ngasih apa enggak gitulah intinya ya. Tapi ketika dia dapat kita dengki, kita nggak suka, kita malah doain dia dapat keburukan. Nah itu juga haram. Nah itu adalah 3 tanda orang yang hasad. Wal ya'udzubillah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kita berdoa kepada Allah semoga kita dijauhkan dari sifat seperti itu. Ya. Oke. Nah, di sini juga akan aku bahas tentang kalimat la yu'minu ahadukum. Tidak beriman. Ya, di sini kan juga sudah dijelaskannya. Tidak beriman dengan sempurna. Berarti maksudnya la yu'minu ahadukum. Di sini bukan dia tidak beriman terus dia kafir, enggak. Tapi la yu'milu imanuhu. Tidak sempurna imannya. Ketika apa? Ketika ya lanjutannya. Ketika salah seorang dari kalian hingga dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi ketika dia belum mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai kepada dirinya, itu berarti la yukmilu imanuhu, tidak sempurna imannya. Ya. Bukan di sini maksudnya Rasulullah mengkafirkan orang yang tidak berbuat seperti ini. Tapi maksudnya Rasulullah bilang bahwa iman kita belum sempurna ya. Iman kita tidak sempurna kalau kita belum punya perasaan yang mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kita belum sempurna imannya ketika belum menginginkan kenikmatan kepada saudara kita itu seperti apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi maksudnya di sini adalah belum sempurna iman. Ya, karena di sini juga dibilang di anal insan yuhibbu ayyakun afdhalun nas. Karena manusia itu ya tabiatnya memang mereka itu pengen menjadi yang terbaik ya. Sekalipun kita lihat ada orang yang gak adis, mager, apa segala macam, tapi ketika dia punya kesempatan jadi yang terbaik, dia pasti pengen cita-citanya jadi orang yang terbaik. Nah, itu yang dibilang kebaikan, masyhur atau terkenal atau viralnya kita itu dalam kebaikan. Itu ketika kita menginginkan orang lain juga mendapatkan kebaikan yang sama seperti kita, itu yang sempurna imannya. Memang susah, karena manusia itu kadang-kadang egois, memang bukan kadang-kadang. Memang tercipta seperti itu, inginnya dia yang paling baik. Ya. Di sini Rasulullah mengingatkan bahwa jangan ada sikap yang pengen merasa paling baik. Tapi coba ketika kamu baik, kamu berdoa kepada Allah, orang lain juga sama mendapatkan kebaikan dan kenikmatan yang kamu rasakan. Jadi itu memang sesuai syariat dan memang untuk dunia dan akhirat. Karena ya berbagi itu sangat luar biasa dalam Islam itu, sampai kita harus bisa mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita, mengharapkan kebaikan ke orang lain seperti kita mengharapkan kebaikan untuk diri kita, ya. Nah, lalu di sini ada juga pendapat dari ulama yang lain, yaitu adalah Ibnu Shalah, beliau juga salah satu ulama, ya. Ini adalah suatu hal yang paling susah juga katanya. Kenapa maksudnya paling susah? Ketika kita itu bagaimana bisa mengatur diri kita, bisa mengatur, memanage perasaan kita untuk kesenangan yang kita dapatkan itu biar orang lain itu dapat juga. Karena susah loh kadang-kadang, misalnya hari ini qadarullah Allah memberikan kita uang 100 juta, bisa jalan-jalan di sini dan di situ. Tiba-tiba kita dipaksa untuk bagi itu ke orang lain juga, supaya orang lain juga merasakan nikmatnya. Susah nggak? Pasti susah. Ya. Karena kita kalau udah bahagia tuh mikirin diri sendiri dulu nggak sih? Gitu kan kayak, gue senang banget hari ini bersyukur kepada Allah. Padahal yang sempurna itu kata Allah apa? Ketika kita mendapatkan kenikmatan sama Allah, kita bersyukur kepada Allah, itu jelas nomor satu. Yang kedua, kita berdoa loh teman-teman kita, saudara kita yang lain itu bisa mendapatkan kenikmatan yang sama gitu. Ya. Dan misalnya ketika kita lihat saudara kita mau masuk ke dalam jurang, kita mau nggak masuk ke jurang terus meninggal? Ya kan nggak mau kan? Makanya kita tarik saudara kita agar dia tidak merasakan kesakitan di dalam jurang, jatuh ke jurang itu, ya seperti itu, ya. Sampai apapun kesusahan yang saudara kita dapatkan itu kita rasanya ingin membantu, karena ibarat al-muslimu kajasadul wahid. Kembali kepada hadis yang kita juga tahu ya, pasti muslim itu seperti satu tubuh, ya. Kalau satu sakit, semuanya sakit gitu. Jadi ketika teman kita atau saudara kita itu juga susah, kita juga merasa sakit. Makanya gimana caranya? Kita kan nggak mau sakit nih. Kita apa dong? Berarti milih obat, minum obat, makan makanan yang sehat.
Begitu juga kita memberikan saudara kita seperti itu. Intinya anggaplah orang lain itu diri kita sendiri juga. Yang mana kita pengen dapat kesehatan terus, yang mana kita memberikan yang terbaik untuk diri kita, yang mana kita ingin memberikan kenikmatan untuk diri kita. Itu yang kita taruh dengan saudara kita yang lain juga. Muslim maupun enggak non muslim. Yang muslim gimana? Ya biar dapat biar kita ajak terus dalam kebaikan bersama-sama. Ya non muslim ya kita ajak untuk mendapatkan nikmat Islam. Ya karena kita pengen yang terbaik kan untuk mereka. Ya terkadang kita lihat kita nih bukannya mau rasis ya di sini, tapi kita adalah seorang muslim yang punya akidah dan juga kita tahu hadis ayat Qur'annya gimana? Innad dina 'indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah hanya Islam. Berarti kita tahu semua agama tidak ada di sisi Allah, hanya Islam. Ya. Jadi ketika kita melihat ada saudara kita yang non-muslim atau yang siapa, intinya orang yang kita sayang, kita lihat kebaikan dia. Kebaikan dia itu cuma di dunia loh teman-teman. Kalau di akhir nanti nauzubillah dia belum masuk Islam, dia akan neraka dan khalidun finnar. Akan khalid. Khalid itu apa sih? Akan abadi di neraka. Mau sebaik apapun dia hanya dibalaskan di dunia. Baiknya, semua amalan itu cuma di dunia. Di sisi Allah tidak ada kalau dia bukan Islam. Sedih nggak lihatnya kayak gitu? Aku jujur sedih. Ketika aku melihat ya, apalagi kita tahu lah di sini semuanya teman-teman rata-rata ya Mahdi dan ya ini kan aku bikin karena aku juga Mahdi. Ketika melihat member-member itu baik-baik semua, suka donasi, orangnya soft, terus yang suka bakti sosial dan memang orang yang sangat peduli dengan lingkungan, itu kebaikan mereka tuh nggak ada apa-apanya. Di dunia aja dapat keberkahan dan juga doa-doa baik dari teman-teman, dari manusia. Tapi di sisi Allah tidak. Dan nanti kalau mereka sudah meninggal tetap dalam keadaan seperti itu, mereka akan masuk neraka. Sedih. Saya juga dulu punya tetangga orang lucu ya, itu baiknya Masya Allah. Bener-bener menghargai toleransinya luar biasa sampai saya tuh berpikir, apakah kayak gini tuh baik kayak gini Allah ngasih nggak ya? Iya kata Ustaz saya masih, tapi di dunia aja. Dengan apa? Dengan rezekinya juga tetap ada. Lalu dia dibuat orang-orang sayang sama dia, tapi di akhirat nanti dia akan tetap masuk neraka. Kan sedih. Saya kan pengennya orang yang baik seperti itu masuk ke surga juga bersama-sama, kita berkumpul lagi. Siapa yang tidak ingin berkumpul dengan orang yang kita cintai kan? Makanya kata Imam Nawawi juga di hadis ini boleh kita mendoakan orang kafir agar dapat hidayah. Meskipun ya, bukan berarti kayak semoga masuk Islam kita berdoa terus. Enggak, cuma kita bagaimana ya meminta kepada Allah agar orang-orang yang baik itu cepat ya. Karena hidayah itu di mana-mana, nggak perlu dicari sebenarnya. Tapi ditemukan. Ya. Karena Allah itu sudah memberikan hidayah itu banyak banget. Dari tubuh kita sendiri itu udah banyak hidayah yang Allah, kalau orang-orang ulul albab yang berpikir melihat bagaimana dari sistem anatomi tubuh itu luar biasa, bagaimana rahim itu bisa menampung bayi ya kan, lalu bagaimana nanti bisa lentur kepala bayi itu saat keluar, nanti bisa menutup lagi rahim itu juga bisa kembali seperti semula, kayak otak kita juga bisa-bisanya dari zigot yang cuma gumpalan darah menjadi embrio segala macam lah ya. Ketika belajar biologi itu hatiku tuh langsung kayak Masya Allah, luar biasa sekali ciptaan Allah ini. Dari kita sendiri aja kita bisa mendapatkan hidayah tersebut. Kita bisa menemukan bahwa diri kita aja adalah hidayah dari Allah. Gitu ya. Makanya ya wajar kalau aku pribadi sampai sekarang juga ya berdoa semoga orang-orang baik yang belum mendapatkan Islam itu cepat ya. Kan Allah kan maha pembalik-balik hati ya. Doa kita juga selalu apa sih? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'at. Ya Allah, ya. Muqallibal qulub, yang maha pembalik-balik hati. Tsabbit qalbi, tolong tetapkan hatiku ala dinik, kepada agamamu, wa ala ta'ati, kepada ketaatan kepadamu. Karena wallahu alam kita nggak pernah tahu akhir dari hidup manusia. Makanya kita juga nggak boleh ngejudge orang-orang yang bisa jahat terus itu nanti ini dia neraka. Kita nggak pernah tahu. Allah yang maha. Maka doanya selalu sebagai supaya istiqomahkan. Allah istiqomahkan kita yang sudah di jalan yang benar ini. Ya. Kita juga nggak pernah tahu mereka tiba-tiba di akhir ternyata alhamdulillah mendapatkan cahaya Islam. Mereka bisa lebih bagus surga daripada kita. Ya. Makanya doa kita selalu itu ya, agar Allah menetapkan hati manusia dalam ketaatan kepadanya. Ya. Nah,
Jadi ya, kita itu bisa mengambil apa sih dari hadis tersebut? Yaitu yang pertama, anak iman yatafadil minhu kamil wa minhu naqis. Iman ya, keimanan itu saling berkesinambungan ya, maksudnya saling bertambah setiap hari. Ada yang kamil, yang sempurna, ada yang naqis, yang kurang. Makanya kata orang apa? Kata orang, kata Rasulullah, al imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan apa, teman-teman? Dengan ketaatan kepada Allah. Berkurang dengan apa? Dengan maksiat. Enggak ada manusia yang stabil terus. Enggak. Even ulama, orang-orang yang sudah paham agama, Allah pasti memberikan cobaan di futurnya. Futur itu apa? Bosan. Rasa di mana dia capek. Imannya bisa jadi berkurang. Tapi mereka cepat untuk menambahkan lagi. Mereka cepat Allah sadarkan lagi. Orang-orang yang Allah sayang itu bukan orang yang sempurna. Enggak ada yang sempurna kecuali Rasulullah dan Allah yang pastinya. Ya, kenapa? Misalnya mereka sekali berbuat langsung ditampar sama Allah agar mereka kembali. Itu orang-orang yang disayang sama Allah. Jadi teman-teman kalau dapat banyak musibah itu bersyukur. Berarti Allah masih sayang sama kita. Banyak hal yang dicoba sama Allah ke kita untuk melihat sebagai apa ya, seberapa besar sih kesabaran kita. Dan juga untuk apa? Biar tahu darajat. Untuk menaikkan derajat kita sebagai seorang muslim. Jadi ketika ditimpa banyak musibah itu pertama kali alhamdulillah. Percaya, yakin ya. Allah itu apa kata Allah? Ana ya fi husnil dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi ketika kita dicoba nih sama Allah, pukulan pertama langsung sabar. Memang susah. Aku ngomong kayak gini karena reminder untuk aku sendiri. Aku juga belum bisa. Cuman ketika kita sabar, kita percaya kepada Allah. Ya Allah, ini ujianmu. Dan aku yakin dengan ini engkau angkat derajatku. Dan dengan ini engkau gugurkan. Karena memang musibah juga gugur dosa kan. Dengan ini apa namanya, semoga Allah menggugurkan dosaku. Dan nanti pasti Allah akan ampuni dosa kita. Jadi teman-teman jangan pernah remehkan doa sekecil apapun, sesederhana apapun. Mungkin teman-teman bilang, aduh Kak, aku cuma bisa bahasa Indonesia. Allah itu maha tahu segalanya. Silahkan pakai bahasa Indonesia. Ya, aku tuh terkadang kalau setelah tahajud tuh kayak ngobrol. Misalnya apa ya awal-awal berdoa dengan bahasa Arab jelas. Alhamdulillah nabi nasta'in Allah nabi. Dasyakin hamdan na'im. Ini ya, apapun yang kita bisa lah doa-doa kita. Tapi setelah itu, memang tahajud itu kan waktu bercinta dengan Allah, waktu bermunajat kepada Allah. Jadi habis tahajud tuh ngobrol sama Allah. Ya Allah, aku tuh hari itu kemarin tuh capek banget seharian kerja itu. Tolong ya Allah kuatin dong bahuku. Tolong dong gitu. Gitu. Ngomong sama Allah tuh ngomong aja gitu. Terus nanti apa Masya Allah langsung lega meskipun Allah itu mengabulkan doa ya entah sekarang dikabulkan, entah diganti dengan lebih baik, entah nanti di akhir ganti dengan keberkahan surga gitu. Memang nggak semua langsung ijabah karena cara ijabah Allah itu memang Allah juga yang tahu caranya seperti apa gitu. Dengan kita bisa bernafas sampai hari ini aja doa ijabah dari semua doa-doa kita selama ini agar kita selalu selamat ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kembali lagi ya, yang pertama iman itu ada berkurang, ada bertambah, ada sempurna, ada kurang sempurna. Ya sempurna itu seperti apa yang dia di sini? Dia akan dihitung sempurna ketika dia mencintai saudaranya seperti apa yang dia cintai kepada dirinya. Dia menghendaki kebaikan kepada saudaranya seperti apa yang dia kehendaki terhadap dirinya. Kan? Oke. Terus juga yang kedua faedahnya ya al-haqqu ala mahabbatil khairil. Kita sebuah anjuran agar kita mencintai saudara kita yang mukmin dan juga menghendaki kepada saudara kita yang mukmin ini apa namanya kebaikan. Ya mungkin di sini juga ada ulama dari Imam Mu'ain itu bilangnya di sini akhirnya akhiril muslim. Ya. Tapi kalau menurut saya pribadi karena Imam Nawawi juga riwayatnya sahih, ya memang ini sifatnya akhi muslim mau gue muslim, saudara kita muslim ataupun yang tidak muslim karena ya tadi kembali kepada ayat Islam itu rahmatul alamin untuk seluruh alam, bukan seluruh muslim saja, bahkan bukan seluruh manusia saja, tapi alam itu banyak isinya. Ada muslim, ada non muslim, ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, ya kan? Dan juga Rasul kafatalinas. Kafatalinas itu artinya menyempurnakan manusia ya, bukan menyempurnakan muslim saja. Makanya di situ saya mengambil pendapat yang lebih kuat yaitu Imam Nawawi bilangnya ini akhi ya fil insaniyah wal muslim.
manusia, dari segi kemanusiaan maupun dari segi agama kita. Ya. Juga yang ketiga faidahnya adalah at-tahzir min ayyuhibbul mu'min ma la yuhibbul nafsi. Sebuah tahzir, larangan kita itu menghendaki kepada saudara kita apa yang kita nggak pengen kepada diri kita. Misalnya kita nggak pengen diri kita tuh dapat sengsara, tapi kita pengen teman saudara kita tuh kita pengen dapat sengsara. Ya nggak boleh kayak gitu ya. Jadi anggaplah saudara kita tuh diri kita sendiri. Apa yang kita mau yang terbaik untuk diri kita, ya kita pengen juga saudara kita mendapatkan itu. Apa yang kita tidak mau kepada diri kita untuk mendapatkan, maka kita juga nggak mau saudara kita mendapatkan hal seperti itu. Lalu yang keempat, faidahnya taqwiyatur rawabit bainal mu'minin. Juga mengencangkan atau mempererat rawabit, sebuah rawabit atau ikatan sesama muslim ataupun mukmin. Ukhuwah Islamiyah kita diperkuat dengan hadis ini karena kita bisa saling mencintai, menghendaki apa yang baik untuk saudara muslim kita. Jadi itu mempererat ukhuwah kita. Oke. Lalu yang kelima, faedahnya ada mantasafa bihi fa innahu la yumkin an yata'adda ala ahad min al-mu'minin fi malhi aw fi 'aybihi aw ahlihi. Karena la yuhibbu an yaqdi ahad 'alaihi bidzalik. Jadi orang yang punya sifat ini ya, enggak mungkin dia itu menginginkan hal yang baik seperti harta, kesenangan, kesehatan itu agar tidak dimiliki saudaranya, enggak. Justru kebalikannya, orang yang punya sifat seperti ini, yang mencintai saudaranya seperti apa yang dicintai kepada dirinya, pasti menginginkan hartanya, semua kesenangannya itu agar dirasakan oleh saudaranya yang lain. Ya. Lalu yang keberapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Apa annal ummah Islamnya itu antakuna yadan wahidah qalban wahidan. Umat Islam itu ya harus saling mencintai. Itu seperti apa? Yadan wahidan, seperti satu tangan. Qalban wahidan, satu hati. Semuanya tuh saling menyatu. Ya, gerak-gerik kita itu disatukan oleh Islam. Ya, disatukan dalam cinta kepada Allah. Ya, dengan hadis ini kita bisa menjadikan Islam itu ya satu rukun, betul-betul satu tangan, satu hati, yang bagaimana bisa menyebabkan rahmatan lil alamin tadi ya, mewujudkan kata-kata rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Islam itu harus satu kesatuan. Sedangkan kalau kita lihat sekarang, Islam itu sudah memang terpecah belah. Islam nggak pernah salah, teman-teman. Yang salah penganutnya. Jadi salah kalau ada orang yang macam-macam, nggak toleransi, berisik, atau tasyadud, terlalu berlebihan dalam agama, atau malah sangat liberal pemikirannya. Jangan salahkan Islamnya, jangan salahkan kerudungnya, jangan salahkan pakaian, jangan salahkan agama. Tapi salahkan penganutnya. Karena Islam atau agama itu adalah sempurna, tapi penganutnya penuh dosa. Manusia namanya juga penuh banyak salah dan khilaf. Tapi kalau agama Islam dari Allah langsung, tidak mungkin ada cacat. Yang cacat kita sebagai manusia yang memang tidak luput dari dosa. Jadi teman-teman salah ya kalau ketika melihat ada seorang muslim yang tidak berperilaku sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, tidak toleransi, pemikirannya terlalu sempit, atau dia malah terlalu open-minded, terlalu liberal, yang misalkan agama dengan kehidupan terlalu bebas, itu jangan pernah salahkan Islam. Salahkan mereka yang mengenal. Dan salahkan bukan berarti menjadi kayak, oh lu gimana sih? Enggak. Kita ajak. Ketika kita tahu, kita dakwahkan baik-baik. Karena manusia itu nggak lupa dari salah. Ya, tempatnya makanan lisan was foto. Dosa ya, lupa dan juga kesalahan. Nggak ada yang sempurna. Saya nggak sempurna, kalian nggak sempurna, kita semua nggak sempurna. Tapi justru dengan Islam itu kita amar ma'ruf nahi mungkar ya. Saling berlomba-lomba untuk mengasih tahu yang kebenar dan juga melarang kepada yang mungkar atau yang Allah larang. Ya. Jadi salah juga ketika kita lihat teman kita yang aneh pikirannya atau dia tidak bertoleransi, juga harus menjudge kamu baik-baik ya. Karena apa yang diberi oleh hati, insya Allah akan sampai ke hati. Tapi gimana kalau dia ternyata nggak apa-apa? Ya, yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita untuk memberitahu sama manusia. Sisanya itu dia sama Allah. Kita cukup kasih tahu aja. Sekali, 2 kali. 3, 4, 5-nya ketika dia udah gak mau, dia malah marahin kita, dia blok kita, ya sudah. Masih banyak lagi hal yang perlu kita kerjakan untuk perbaikan umat ini.
ya, tapi jangan pernah bosan untuk berdakwah dan memperbaiki diri sendiri serta orang lain. Karena ya, jujur teman-teman, ketika kita berdakwah, kita kasih reminder, seperti aku juga ngisi sama kalian, ngasih reminder ke kalian, itu plus banget langsung ke diri aku sendiri, reminder itu. Karena nanti aku selesai kajian atau selesai ceramah orang, atau selesai ngisi di mana tuh langsung mikir, ya Allah, aku ini pinter banget ngejelasinnya. Tapi aku gak ngejalin kayak gitu kan. Nauzubillah min dzalik, dosa banget aku. Oh iya, tadi aku ngomong sini, berarti aku harus ngerjain gitu loh. Jadi kayak ketika memberitahukan teman-teman atau semuanya, itu tuh jadi reminder nomor satu ke diri sendiri dulu ya. Karena memang ketika ngasih tahu orang lain itu lebih, bagi aku lebih nyes ya, karena ketika aku bisa ngasih tahu orang lain, masa aku nggak bisa ngasih tahu aku sendiri ya. Makanya itu juga fungsi dakwah itu seperti itu, agar kita bisa reminder buat diri kita sendiri, bukan merasa pintar atau merasa suci, enggak, tapi merasa ada pengingat juga. Nah, faedah yang terakhir apa? Istimal ma yakunu bil anfu fi asali bil kalam fi akhi walau sya'ala qala. Ya, di sini jadi ada sebuah, ini dari segi bahasa ya. Kalau nanti teman-teman ada yang dalam sastra Arab ya, di sini ngebahas bahwa kalimat akhi itu sangat latif, sangat lembut loh. Bilangnya bukan lil muslimin, bukan orang muslim, tapi akhi, saudara. Saudara itu seperti apa sih? Deket banget. Saudara itu kan kayak abang kita, kakak kita, adik kita. Diumpamakan muslim dan juga manusia, human being atau sama manusia itu benar-benar Rasulullah berikan dengan kata-kata yang sangat indah dan sangat dekat, yaitu akhi, saudara. Berarti kan apa? Tingkat kedekatannya itu luar biasa. Gitu. Ini adalah keindahan balaghah. Balaghah itu adalah sastranya di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, sastra Arab ya, yang sangat indah. Pemakaian kata-kata itu luar biasa ya teman-teman. Kalau saya pribadi juga kan mencintai sastra ya. Sejak belajar bahasa Arab dan juga ke sini ke negeri para nabi ini juga mendalami sastra Arab. Sastra yang dari segi Arab yang luar biasa indahnya. Karena Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah ablagul balaghah fil alam. Sangat paling tinggi sastranya di dalam seluruh dunia ini, itu adalah Al-Quran. Nggak ada yang bisa menyamainya. Jadi kalau baca tafsirnya yang udah detail sama sastranya, itu bisa menangis teman-teman. Karena indah banget. Iya, kalimatnya langsung dari Allah, ya kan? Itulah. Baru kedua hadis yang indah. Karena kalau hadis masih perkataan manusia. Tapi kalau Al-Quran tidak ada yang bisa mengikuti. Oke. Alhamdulillah. Ya, kita sudah selesai penjelasan tentang hadis ini. Alhamdulillah ya. Lumayan lah ya. Sekitar 40 menit ya. Ya, sebelum ditutup seperti biasa, saya terbuka kalau teman-teman ada yang mau bertanya, berdiskusi, silahkan ketik. Kalau nggak mau ngetik, ya bisa open mic, kita bisa tanya jawab ya. Silahkan ada yang mau bertanya atau berdiskusi, boleh tentang hadis ini, boleh tentang yang nyambung-nyambung, intinya tentang nyambung ke hadis yang kita lagi bahas lah ya, dan nggak terlalu jauh topiknya. Kalau mau lebih jauh bisa PC nanti di belakang layar saja. Oke, Kak Ena boleh. Ini aku stop share dulu ya. Kalau ada yang mau nanya lagi silakan di chat. Kalau emang pada nggak mau open mic boleh silahkan. Saya tunggu. Cara terbaik kita mendoakan muslim gimana? Apakah cukup minta supaya orang itu diberi hidayah? Iya. Kalau yang dibaca di Imam Nawawi ini, kata Imam Nawawi, doainnya itu bukan doain dari seginya, dari segi supaya dia banyak rezeki, banyak apa. Karena itu seperti hal yang sia-sia, karena Allah juga akan memberikan rezeki kepada mereka kan, gitu. Meskipun nanti kebahagiaan cuma di dunia. Berarti doa kita apa? Doa kita supaya ya Allah tetapkan hati mereka itu di dalam keimanan kepada Allah. Allah itu maha pemberi hidayah. Meskipun hidayah itu kita bisa temukan di mana-mana, ya.
kita tidak perlu cari, tapi kita doakan supaya hati mereka itu cepat loh sadar menemukan hidayah yang sudah Allah jelas banget berikan kepada seluruh alam ini gitu ya Kak. Jadi kayak kita doainnya supaya Allah memberikan meneguhkan hati mereka ke dalam Islam, juga mempermudah mereka dalam memberikan hidayah ya, mereka menemukan hidayah tersebut ya. Karena kalau jujur ya aku pribadi melihat ya, pasti mereka semua tuh udah tahu Islam itu seperti apa agamanya. Tapi tergantung mindset mereka tuh, apakah mereka carinya yang jeleknya ya, apa yang baiknya. Karena kalau setahu aku juga Islam juga terkenal dengan mayoritas yang besar, ini juga agama yang sangat damai. Tapi terkadang ada egoisme dalam diri mereka atau circle mereka yang di dalam dunia entertainment itu membuat mereka susah untuk menerima hidayah ataupun masuk ke dalam Islam. Itu kita doakan supaya bisa lepas dari circle tersebut. Ya karena kun fayakunnya Allah, kita tidak pernah tahu kapan Allah memberikan keajaiban itu. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Gitu ya teman-teman ya. Gitu Kak. Jadi kayak ya doainnya supaya Allah memang memberikan sebuah kesempatan agar mereka itu menemukan hidayah dengan cepat gitu ya kan. Karena kalau kita lihat juga ya dulu kan Rasulullah mendoakan seperti itu pada orang yang jahiliyah itu kan, karena posisinya mereka memang dapat dakwahnya itu yang salah tentang Rasulullah ya. Tapi Rasulullah selalu berdoa ya, dan akhirnya alhamdulillah mereka dan bisa masuk Islam. Dan juga dengan usaha Rasulullah itu nggak cuma doa kan, bagaimana sikap Rasulullah yang memancarkan keislamannya, dermawannya beliau, baik hatinya beliau. Nah itu. Dan terkadang untuk zaman yang sekarang kan susah ya bisa langsung menampakkan Islam, sedangkan penganut Islamnya sendiri juga banyak yang masih belum paham. Itulah gunanya kita semangat terus dalam berdakwah dan menuntut ilmu ya. Apalagi teman-teman yang punya kemampuan di bidang bahasa Inggris ataupun di bidang dakwah media visual segala macam. Bagaimana tuh orang-orang luar tertarik loh dengan visualisasi dakwah kita. Ya, misalnya tiba-tiba kita nge-tweet tentang bahasa Inggris, terus itu tentang hadis penjelasan Quran atau apa, terus kita mention ya untuk tertarik di dunia Twitter lah gitu. Ya, dulu aku sempat pengen kayak gitu, cuman ternyata qadarullah ada sedikit problem Twitter yang buat ya udah, jadi aku berhenti. Tapi sekarang masih mengembangkan bagaimana ya caranya untuk menarik internasional. Karena aku ngelihat internal kita sendiri aja sama muslim itu masih belum paham. Jadi aku masih mau mengajak yang deket dulu. Ketika yang deket, karena emang yang deket itu yang paling kita inginkan kebaikan kan gitu. Nanti ketika yang dekat sudah bisa kita rangkul, kita kan punya pasukan atau backup yang banyak ya. Dan yang aku tahu teman-teman ya Maide, ex Maide dan segala macam itu adalah orang-orang yang luar biasa, masya Allah, kreatif dan hebat-hebat ya. Yang kita tuh sebenarnya punya masa loh untuk berdakwah yang hebat gitu. Cuman mau apa tidak itu saja. Kalaupun mau, bagaimana kita bisa menyisihkan prioritas kita, yang mana untuk dakwah, yang mana untuk kehidupan sehari-hari, yang mana untuk diri kita sendiri. Dan itu yang aku pribadi masih belum bisa memanage, tapi masih berusaha terus. Makanya teman-teman jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu agama, menuntut ilmu eksaknya juga. Semangat terus ya, bagaimana kita bisa memancing dari kalangan internasional ya. Dakwah itu kalau bisa sampai luar itu masya Allah sekali, apalagi kalau idol-idol itu yang masuk ya, mereka kan luar biasa. Haliwef itu ketika ada satu aja yang bisa membela Islam ataupun masuk, itu masya Allah luar biasa, bisa berubah kali dunia ini ya. Tapi kita butuh apa? Kita butuh ilmu. Dakwah juga bukan sekedar Quran, hadis, enggak, butuh stepnya, butuh penjelasan agar mereka paham, butuh jago bahasa, butuh jago visualisasi gitu ya. Jadi ya teman-teman, ya lagi-lagi selain kita berdoa agar hidayah itu mereka temukan, kita juga memperbaiki diri sebaik-baik mungkin, kita semangat belajarnya agar bisa sampai ke internasional. Ketika kita ini udah bener internal dulu, kita udah kuatin ukhuwah kita sebagai sesama muslim agar kita bisa menyebarkan dakwah. Karena cuma ketika kita ingin orang lain yang masuk Islam, yang non muslimnya atau segala macam, tapi dalam kita masih masih rapuh, belum kuat. Nanti perjangannya lebih kuat lagi nanti ya kan. Makanya harus bisa memperkuat internalnya agar nanti bisa sampai ke eksternalnya gitu ya Kak Eno ya.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, sudah jam 10. Baik, khair Kak Eno. Ada lagi teman-teman? Boleh tuh kayak Kak Eno tadi. Karena memang paling sensitif ya soal mendoakan non muslim itu. Karena kita semua tahu bagaimana baik-baiknya bias kita. Tapi tidak dalam Islam, tidak dalam kenikmatan Islam. Makanya selalu bersyukur tiap pagi itu alhamdulillah ala nikmat Islam. Kita lahir dalam keadaan Islam. Yang dimana senauzubillah kita ya insya Allah tetap di akhir masuk surga. Meskipun nanti akan dicuci dulu ya. Jangan sampai lah kita berdoa kita enggak yang sampai masuk neraka dulu ya. Kita langsung surga. Tapi Islam seburuk-buruknya ketika apa ya? Ada la ilaha illallah miskal dzarrah. Ada kata la ilaha illallah meskipun sekecil biji zarah ya. Biji zarah itu sekarang udah diganti jadi biji atom kecil banget lah. Artinya kita masih beriman kepada Allah. Kita masih asyhadu an la ilaha illallah. Kita masih percaya Allah sebagai Tuhan kita dan Rasulullah sebagai utusan kita. Kita akan tetap masuk surga meskipun kita maksiatnya banyak. Itu nikmat Islam kan. Oke. Kata Kak Nur, gimana ya caranya supaya nggak mudah berkecil hati dengan kata-kata orang? Masya Allah, sangat sulit ya Kak. Karena sang pembicara juga masih suka ciut sama kata-kata orang. Padahal kita ini yang menjalankan hidup siapa sih kita? Kita ini kepunyaan siapa sih? Punyanya Allah. Yang tahu yang terbaik itu siapa sih? Tentu saja Allah. Meskipun kita yang menjalani. Makanya jangan sampai kata-kata, gue kan paling tahu yang terbaik buat gue. Terus enak jidat. No. Kita hidup itu punya aturan. Islam itu punya aturan. Kalau kata seseorang waktu itu, apa? Freedom ruins yourself. Gitu. Your life ya kan. Sebuah kebebasan itu memporak-porandakan kehidupan kalian. Menghancurkan kehidupan kalian. Karena kita manusia itu harus ada aturan ya. Sekalipun hutan punya aturan, raja hutannya siapa? Singa itu punya aturan untuk para penghuni hutan. Jadi nggak mungkin nggak ada di dunia ini tuh yang nggak ada aturannya. Tapi siapa yang punya aturan itu? Allah. Maka dari itu kita minta kepada Allah untuk selalu memberikan kita petunjuk yang benar. Nanti kita memang yang menjalaninya. Jadi kita nggak perlu berkecil hati sama kata-kata orang sama kita, karena yang tahu kita itu siapa sih? Allah. Dan ngejalanin itu siapa? Kita mintanya sama Allah. Allah nanti berikan jawaban lewat banyak hal, termasuk dan kita yang menjalani jawaban Allah tersebut. Meskipun ketika ada saran yang baik dari orang lain, kita harus banget mendengarkan ya. Bukan berarti ketika love yourself terus kayak kita harus nggak usah dengan kata orang lain, terus kita tetap telinga dari dakwah. Tidak. Ketika orang tersebut memberikan saran meskipun dengan kalimat yang sakit hati ataupun gimana, tapi kita lihat ada positifnya, kita ambil positifnya. Tapi yang buruk-buruknya kata-kata merekanya atau ujung-ujungnya ada adu nasib atau ujung-ujungnya ada menyombongkan diri, mereka nggak usah dipikirin yang itu gitu. Kita ambil yang baiknya aja. Sisanya Allah yang tahu. Bahkan kata Imam Ali radhiyallahu anhu gimana? Ya, jangan pernah jelaskan siapa kamu kepada orang lain. Kenapa? Karena orang yang membenci kamu tidak akan pernah percaya. Mau kamu klarifikasi di YouTube sampai ratusan gitu misalnya ya. Kalau udah artis-artis gitu. Haters gonna be haters gitu. Haters gonna hate gitu. Gak akan pernah gak benci. Apapun udah sampai kita nyewa ratusan pengacara atau udah sampai dari seluruh dunia ini membilang kita baik. Di mata mereka kita akan salah. Itu akan selalu seperti itu. Gak akan bisa percaya mereka. Let them be. Biarin aja gitu. Dan yang kedua, orang yang mencintaimu tidak akan pernah peduli. Yang mereka tahu bagaimana cara mencintaimu dengan setulus-tulusnya. Jadi kita kok usah perlu jelasin kita sih ke orang lain itu kita siapa. Karena yang benci kita nggak akan pernah percaya dan yang mencintai kita tuh akan pernah peduli. Mereka itu akan mencintai kita baik dan buruknya kita. Ya itu yang membuat aku pribadi ya Kak Nur ya menjadikan orang yang setiap aku lupa, setiap aku down overthinking dengan kata-kata orang lain, aku selalu bilang, ya Allah, yang tahu aku tuh kamu. Dan aku juga masih punya orang yang mencintai aku. Siapa support aku? Support sistem aku, orang tuaku, keluargaku, teman-temanku. Bersyukur ketika kita masih punya semua itu. Tapi gimana Kak, aku broken home. Orang tua aku peduli aku, teman-teman aku gak ada yang peduli sama aku. Tenang, kamu punya Allah. Lebih besar dari semuanya. Meskipun aku tahu ini klise. Aku gak bisa merasakan aku nggak ngerti bagaimana perasaan broken home, bagaimana perasaan orang yang
tidak bisa tidak punya teman. Dan itu ada. Dan aku selalu berdoa teman-teman seperti itu, teman-teman yang merasakan itu, Allah selalu kuatkan hatinya, tabahkan mudahkan seluruh urusannya. Tapi jangan pernah masalah sedih. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah tuh bersama kita selalu. Meskipun nggak mudah ya. Kita kan juga pengennya punya orang yang untuk bersandar, pengennya tuh langsung dijawab gitu ya. Tapi yakinlah gitu. Karena terkadang aku pribadi yang punya alhamdulillah keluarga utuh, keluarga yang support, teman-teman yang peduli, ada saatnya di mana mereka nggak ngerti. Dan hari itu aku merasa kenapa semua orang kayak gini, aku punya siapa? Di situ baru aku tahu aku tuh cuma punya Allah. Suatu saat nanti mereka akan pergi ninggalin aku. Selama-lamanya. Bahkan aku mungkin yang ninggalin mereka duluan. Yang nemenin aku dalam kubur siapa? Aku sendiri dengan amal soleh yang aku punya. Hidup itu untuk menanam apa yang akan kita tuai nanti di akhir. Itu menanam amal soleh yang nanti akan membuat kita masuk surga gitu ya. Jadi jangan terlalu berpikir dengan kata orang. Ya, apalagi kata orang itu menghina kita ya, Kak. Oh, orang yang sayang sama kita aja kita nggak bisa loh depend terus sama mereka, nggak bisa tergantung terus sama mereka. Karena mereka tuh fana semua sama kayak kita manusia. Yang abadi itu cintanya Allah gitu. Jadi jangan juga berharap sama orang lain. Ya. Mulai dari sekarang kuatkan diri sendiri ya. Dan selalu percaya Allah tuh sama kita terus. Dan yang paling tahu tuh kita sendiri. Terserah orang lain mau bikin skenario apa dalam hidup mereka tentang kita kok yang ngejalanin. Di akhir hayat pun nanti kita doang yang masuk kuburan, nggak akan mereka masuk ke dalam kuburan. Mereka nggak bisa bantu apapun. Gitu. Oke Kak, semangat terus ya. Insya Allah kata-kata yang mengecilkan hati Kak Nur dan teman-teman semua itu menjadikan kita semakin kuat ya. Dan ketika ada yang baik kita ambil. Ketika ada masuk kita kan bisa bikin semua tuh jadi positif mindset itu kita bisa atur. Oh misalnya ada aja itu yang iseng misalnya ya, dasar lu makan mie gedut ya. Oh kita pikir, oh ya kalau makan mie kan berarti emang cepet sakit ya. Ya udah kita kurangin porsinya gitu loh. Kita bisa bikin mindset kayak gitu. Atau, kerjaan lu mager banget tuh, males banget. Gimana kok pinter? Ya iya juga sih, tapi nanti saya cari cara gimana caranya. Saya tiduran, kelihatan mereka nih tiduran, tapi nanti malam mereka tidur saya belajar. Buktikan kalau mereka tuh salah gitu. Kita pakai cara yang savage lah untuk melawan mereka gitu. Dan gak usah dipikirin, tapi ketika ada yang benar kita ambil, oh berarti benar aku harusnya jangan malas nih. Karena senang banget ya ketika kita bisa melawan apa yang mereka fitnahkan kepada kita dengan cara kita sendiri. Gitu. Oke. Tip, aku boleh nambahin? Boleh, silakan Kak. Bismillah, mungkin kalau pengalaman aku, kalau misalnya ada orang yang bikin aku sakit hati, kalau misalnya langsung pikirin positif tuh kadang susah ya, karena kita udah kebawa kesal, kebawa marah gitu, baru mau pikir positif kan. Ya. Jadi kalau aku tuh ngejain hal yang bikin aku lupa dulu buat detik itu gitu. Maksudnya bisa ngegambar atau apa yang bikin kita senang. Iya, kita distract dulu ke hal-hal yang bikin kita senang. Nanti kalau misalnya udah kayak gitu, kita kan kayak jadi lebih dingin lah otaknya atau hatinya. Kita bisa pikirin lagi tuh kata-katanya. Kalau misalnya ada dalam diri kita emang benar, ya kita coba perbaiki gitu. Kalau misalnya salah, ya udah biar mereka aja yang bikin sesuka hati mereka gitu. Yang penting kan kita nggak sesuai sama apa yang mereka pikirin gitu. Iya betul. Mungkin bisa masak atau tidur atau nonton atau ya yang penting kita buat lebih ini dulu lah, lebih dingin dulu ya. Gitu sih. Tambahan. Betul Kak. Iya, jazakallah khair sharingnya gitu ya teman-teman ya. Ada tambahan dari Kak Eno. Betul sekali. Gimana caranya untuk pertama kali dapat kata-kata yang menyakitkan itu kita kita kerjakan hal yang membuat kita ke distract dulu, untuk membuat kita lupa dulu sama apa yang telah mereka katakan. Karena kita juga manusia, benar kata Kak Eno, nggak mungkin semudah itu bisa mana positif saat itu juga. Aku juga gitu, nggak bisa langsung kayak iya sih benar, nggak, pasti kesal dulu, pasti sakit hati dulu. Tapi nanti kita redakan dengan kita lakukan
sesuatu yang bisa membuat kita bahagia. Setelah itu sudah dingin, baru kita ambil positifnya, baru kita curhat sama Allah di setelah itu. Gitu. Oke. Insight baru nih, alhamdulillah dapat. Teman-teman ada yang mau tanya lagi atau menambahkan seperti Kak Ena tadi? Aku sangat terbuka dan sangat senang ketika ada yang menambahkan. Kita berbagi ilmu ya di sini ya. Selalu aku bilang di sini itu bukan aku sebagai guru dan kalian sebagai murid, enggak. Kita semua di sini adalah penuntut ilmu yang bareng-bareng mendapatkan keberkahan. Jadi berbagi. Ada lagi? Kalau nggak ada, mau aku udahin. Boleh Nat, dimatiin aja recordingnya. Jazakillah khair ya Nat.